Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Ilahi, SPDI. Saya mengajar di MTSN 7 Pesisir Selatan dengan mata pelajaran fikih sekaligus mahasiswa PPG Angkatan K2 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2023 dengan nomor peserta 78815 7001836. Hari ini Kamis 30 November 2023 saya akan melakukan uji kinerja dengan materi sholat berjamaah. Mari saksikan video saya. MTSN 7 Pesisir Selatan beralamat di Bukit Siayah, Lumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kode pos 25651 dengan luas tanah 5.325 meter bujur sangkar. Dengan SK operasional nomor 189 tahun 1970 serta mulai beroperasi pada tanggal 4 September 1970, sekolah ini berjenis Madrasah Sanawiyah setingkat SMP. Saat ini, MTSN 7 Pesisir Selatan dikepalai oleh Bapak Metriadi SPD. Dengan kepemimpinan Bapak Metriadi SPD, MTS 7 Pesisir Selatan telah berhasil meraih banyak prestasi. MTSN 7 Pesisir Selatan memiliki staf pengajar yang berkompeten pada bidang pembelajarannya sehingga berkualitas dan menjadi salah satu MTS terbaik di Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda. Pagi Pak. Gimana, sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Terus sarapan itu penting ya Anda. Dengan sarapan itu menunjukkan kesiapan kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai, Bapak minta kepada seluruh Anda coba berdiri, semuanya berdiri. Coba perhatikan kerapian baju Anda. Kalau yang masih belum rapi, dirapikan. Perhatikan sampah yang ada di sekitaran kita. Kalau sekiranya ada sampah, dicuci di atas meja, di bawah meja, silakan turun dan ditaruh di tempat sampah. Sudah? Ya? Sudah siap? Sudah bersih? Nah, silakan duduk. Baik, kepada ketua kelas, silakan dipimpin ketua Anda. Siap, gerak. Doa mulai. Wa bil Muhammadin
terlebih dahulu ya, cek kehadiran. Ada nggak kawan kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa nak? Ada. Oke, Raja. Bagaimana keterangannya nak? Sakit. Sakit. Baik, sama-sama kita doakan semoga sahabat kalian Raja diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Bapak minta salah seorang di antara Anda untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan. Anak-anak semuanya silakan berdiri nanti. Berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ada permainan sedikit nih untuk menguji seberapa tinggi tingkat konsentrasi Anda. Bapak akan menguji bermain dengan waktu. Ada Pak sebutkan nanti pagi, siang, sore, dan malam. Ketentuan permainannya, ketika Bapak sebutkan pagi, Anda tepuk 1. Siang, Anda tepuk 2. Sore, Anda tepuk 3. Dan malam, Anda bilang diam atau dengan simbol. Bisa kita coba kan? Bisa. Oke, konsentrasi ya. Pagi, siang, malam. Ada yang salah kan? Bisa ada yang salah. Kita ulangi. Kalau ada yang salah berarti belum konsentrasi. Jangan sampai ada yang salah. Pagi, siang, sore, malam. Bagus. Itu menandakan. Baik Anda perhatikan ke depan terlebih dulu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ini berkenaan dengan motivasi belajar. Silakan baik-baik ya. Ada orang yang mengatakan masa depan yang cerah itu adalah untuk orang-orang yang mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Artinya apa? Anda yang hari ini menggunakan waktu belajar itu dengan baik, dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh, yakin dan pastilah masa depan yang cerah itu akan ada bersama Anda. Kesuksesan itu akan selalu berbanding lurus dengan kesungguhan kita dalam menggapai kesuksesan tersebut. Untuk itu, apa harapkan kepada saudara Anda Bapak, seriuslah Anda belajar, bersungguh-sungguhlah Anda belajar untuk masa depan yang cerah dan lebih baik. Bisa Anda? Bisa. Bisa Anda? Bisa. Bagus. Sekarang apa pengen dengar? Bagaimana yel-yel kita, sekolah kita?
M to PES? Jaya, jaya, berprestasi. M to PES? Jaya, jaya, berprestasi. Amin. Semoga Anda semuanya nanti memiliki prestasi yang luar biasa. Baik Ananda, sekilas kita akan mengingat dahulu pembelajaran kita yang telah lewat. Ananda masih ingat enggak apa pelajaran kita di minggu yang lewat? Apa Nan? Siapa yang bisa menyebutkan pengertian sholat? Silakan Naifah. Sholat secara bahasa yaitu doa atau kata, sedangkan sholat secara istilah adalah amal ibadah yang berupa perbuatan dan perkataan yang dilakukan mulai dari takbiran dari ihram sampai salam sesuai dengan syarat dan niat yang tertentu. Bagus, kita berikan tepuk tangan untuk Naifah. Jadi sholat secara bahasa artinya doa atau rahmat. Secara istilah, sholat itu merupakan amalan yang berkenaan dengan perkataan, perbuatan, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Baik, dalam sholat itu Nanda ada syarat wajib, ada syarat sah sholat, juga ada rukun sholat. Nah, sekarang apa tanya terlebih dahulu? Siapa yang masih ingat tentang rukun sholat? Ya, Kak. Silakan Aisyah. Usaha ada 13 1. Niat 2. Berdiri tegak lurus 3. Takbiran ihram 4. Membaca Al-Fatihah 5. Rukuk enak tidak. Bagus ya, kita berikan tepuk tangan untuk Aisyah. Berarti rukun sholat ada berapa? Ada 13. Yang terakhir adalah tertib. Arti tertib itu tidak boleh saling mendahului, harus tertib dari pertama sampai terakhir. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan syarat wajib sholat? Nah, silakan Atika. Syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, Islam 2. Balik dan berakal 3. Suci, haid dan nifas bagi perempuan 4. Dalam sampai dan Islam kepadanya 5. Jaga atau tidak tidur. Baik, bagus ya, kita berikan tepuk tangan untuk Atika. Ada berapa kan? Syarat wajib sholat itu ada 5. Baik, sekarang syarat sah sholat, siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Nak Lydia. Syarat sah sholat ada 5, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Bagus, kita berikan tepuk tangan untuk tim. Nah, itu seputar tadi penjelasan tentang sholat. Sholat itu ada berapa waktu Nak? 5 waktu. Sholat ada 5 waktu. Siapa yang bisa menyebutkan 5 waktu? Silakan Reva. Sholat 5 waktu disebutkan Reva. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Oke, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Siapa yang bisa melafalkan niat sholat subuh? Silakan Dela. Artinya apa Nan? Bagus, kita berikan tepuk tangan untuk Dela. Nah, selanjutnya niat sholat zuhur. Siapa yang bisa? Silakan Nanda. Bagus, apa artinya hal ini? Bagus, kita berikan tepuk tangan untuk sholat ini. Yang lainnya, sholat maghrib siapa yang bisa? Maghrib, silakan Reva. Usalli farda maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya Nak? Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bagus, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Reva. Baik, itu berarti Ananda sudah sangat paham sekali dengan materi minggu yang lewat yang berkenaan dengan sholat. Dan hari ini
kita akan lanjut dengan materi sholat berjamaah. Apa Nana? Sholat berjamaah. Sebelum kita masuk materi, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari sholat berjamaah, nanti Ananda mampu menguraikan pengertian dan hukum beserta dalil sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, Ananda nanti mampu menelaah syarat menjadi imam, kemudian juga syarat menjadi makmum. Yang ketiga, yaitunya Ananda mampu mendeteksi cara membuat saf dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu 3 poin penting yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini. Sebelumnya, Ananda silakan perhatikan nanti video yang tampil di depan. Ananda amati kegiatan apa yang terjadi pada video tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kayaknya Dodo ketinggalan sholat isya nih. Sudah rakaat keberapa ya? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sebelah Syamil aja masih kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda telah memperhatikan dan mengamati video yang telah tampil di depan layar tadi. Menurut Ananda, apa permasalahan yang muncul dalam sholat berjamaah tersebut? Silakan Al-Farisi. Dalam video menceritakan makmum masuk dan terdapat dalam sholat berjamaah. Dalam video menggambarkan orang yang salah mengikut orang. Lalu video mendapatkan satu rakaat adalah ketika makmum mendapati imam sebelum waktu dari itu, kalau setelah waktu maka makmum tidak mendapatkan satu rakaat. Oke, terus kita berikan tepuk tangan untuk Al-Farisi. Berarti jelas ya. Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam video tersebut, yaitunya berkenaan dengan makmum yang terlambat bergabung dalam sholat berjamaah. Jadi ada ketentuannya Ananda, kalau sekiranya kita masuk bergabung bersama imam, mendapati imam itu sebelum bangkit dari rukuk, sebelum iktidal, maka kita mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau setelah imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka sudah tidak terhitung mendapati satu rakaat. Itu permasalahan yang muncul pada video yang kita tampilkan di layar tadi. Baik Ananda, untuk memantapkan pemahaman Ananda tentang materi sholat berjamaah, Bapak ingin menguji dulu kemampuan dasar Ananda, yaitunya dengan memberikan soal tes namanya. Silakan dijawab nanti sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan Ananda masing-masing. Tulis nama, kemudian berikan jawaban Anda sesuai dengan pemahaman yang ada pada diri Anda. Untuk video kedua,
kemudian diberikan jawaban Anda. Baik Anda, waktu Anda tadi sudah diberikan 10 menit untuk melaksanakan tes. Sekarang Pak Mahmud kembali ya. Membagi kepada nanti LKPD, sebelum Bapak perhatikan, silakan bentuk menjadi kelompok 4 kelompok. Yang laki-laki 2 kelompok, perempuan juga 2 kelompok. Bentuk kelompok dan tetapkan nanti siapa yang akan menjadi kelompoknya, menyampaikan gagasan diskusinya di depan kelas nanti. Silakan Anda bentuk kelompok. Perhatikan perbedaannya. Perhatikan di lembar kemudian didiskusikan sebaik mungkin. Nomor 2, nomor 3 didiskusikan. Nomor 4 didiskusikan dengan baik Anda perhatikan ke depan. Semuanya lihat ke depan menjelaskan. Dalam LKPD itu ada 4 gambar yang sudah Bapak susun dan tampilkan. Kelompok 1 fokus mengamati gambar yang pertama. Kira-kira dari gambar yang pertama itu apa yang Anda temukan di dalamnya? Kelompok 2 pada gambar yang kedua. Kelompok 3 perhatikan dan amati gambar yang ketiga. Dan kelompok 4 perhatikan, amati gambar yang keempat, gali dan temukan informasinya sebanyak mungkin berkenaan dengan gambar tersebut. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang, silakan diamati, didiskusikan, kemudian nanti hasil diskusinya itu Anda sampaikan di depan kelas. Bisa Anda? Bisa Anda? Silakan. 15 menit dari sekarang. Sudah siap diskusinya? Sudah. Kalau sudah siap diskusi Anda, nanti Anda dipersilakan satu persatu mewakili dari kelompok Anda untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian nanti perhatikan, sekiranya ada pertanyaan, maka silakan diberikan pertanyaan sebanyak mungkin kepada kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya di depan. Silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Pada tanggal 1, yang sedang mengadakan azan. Azan adalah panggilan melaksanakan salat berjamaah. Azan hukumnya azan adalah panggilan pada kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah. Azan hukumnya sunnah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, adanya diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Ibnu Umar berkata, ketika tiba di kota Madinah, orang muslim berkumpul mengira-ngira waktu salat yang masih tidak memiliki tanda. Pada suatu hari mereka memperbudakan hal itu. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan penggunaan lonceng seperti kaum kami yang hanya juga berkata dengan menggunakan trompet seperti tanda-tanda orang-orang Yahudi. Kemudian Umar berkata, kenapa tidak disuruh saja orang itu sholat? Maka Rasulullah SAW bersabda, maka tinggal nanti dan panggilan untuk melaksanakan salat. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kelompok satu tadi telah menyampaikan hasil pengamatan dan seterusnya. Kelompok lain yang belum bertanya silakan. Ada pertanyaan silakan. Silakan kelompok Pak. Ayo Pak. Mengendarai kendaraan ke masjid dalam rangka melaksanakan salat berjamaah adalah baik dan insya Allah biaya yang kita keluarkan untuk bahan bakar tidak akan hilang sia-sia tanpa pahala, tetapi berjalan menuju keluarga tidak bisa dilakukan. Baik, kelompok 4 bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1 sudah puas kan? Oke, silakan. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan kendaraan untuk menuju masjid itu pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi yang lebih baik dan utama itu adalah dengan berjalan kaki. Baik, selanjutnya kepada kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain silakan pertanyaan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pada gambar kedua merupakan gambar saf di dalam sholat berjamaah. Adapun gambar yang pertama adalah contoh gambar saf yang benar. Sementara gambar yang kedua adalah suaf yang salah. Adapun cara meluruskan saf dalam sholat berjamaah. 1. Ukuran saf lurus untuk bagian atas pundak. 2. Sementara untuk bagian bawah adalah mata kaki sejajar. 3. Telah ditutup dengan menempelkan kaki bagian luar. Oke, ada pertanyaan kepada kelompok 2? Silakan kelompok 1 dilanjut. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskanlah bagaimana hukum sholat berjamaah yang tidak lulus terdapat dalam Al-Quran. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan hadis yang telah berlalu, para ulama juga menjelaskan bahwa meluruskan saf dan merapatkannya adalah perkara yang wajib atas setiap jamaah sholat. Wajibnya hal ini dipahami dengan adanya perintah Nabi dan ancaman terhadap orang yang melalaikannya. Oke, cukup ya. Bagaimana kelompok 1 dengan jawaban dari kelompok 2? Puas kan? Oke, baik, silakan sudah kelompok 2 kita berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya kepada kelompok 3 silakan sampaikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar 3 merupakan gambar orang yang sedang melaksanakan salat berjamaah. Kemudian dalam melaksanakan posisi imam, makmum, laki dan makmum dalam salat. Adapun syarat menjadi imam dibagi menjadi 2 syarat umum dan syarat ideal. 1. Syarat umum sebagai berikut. A. Imam berdiri sedikit di depan dari makmum, tidak mengikuti gerakan orang lain. Imam meluruskan saf makmum sebelum salat. Imam harus laki-laki jika makmumnya laki-laki. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan diskusi tentang pengamatan gambar keempat. Gambar keempat adalah gambar posisi imam perempuan dan makmum perempuan. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi wanita jika mengimami jamaah yang semuanya terdiri dari wanita, maka tempat berdirinya adalah di tengah-tengah saf mereka. Apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan bertanya pada kelompok 4. Jelaskan bagaimana perbedaan posisi imam laki-laki dengan posisi imam perempuan apabila jemaahnya seluruhnya perempuan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Imam laki-laki posisinya sedikit lebih di depan makmum laki-laki.
dari pertemuan kita kali ini. Silakan Nak. Siapa? Kalau Khalidi silakan maju dulu Pak. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang tentang sholat berjamaah. 1. Pengertian sholat berjamaah. Secara bahasa, sholat berjamaah berasal dari kata al-jamaah yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Secara istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah satu dari mereka menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. 2. Hukum dan dalil sholat berjamaah. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, maksudnya sangat diajarkan. Adapun dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 22 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Kaifiat sholat berjamaah. Syarat menjadi imam. 1. Islam, baligh, berakal, berniat menjadi imam. Silakan Anda simak video yang ditampilkan di depan layar. Silakan perhatikan semuanya. Perhatikan kepada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yaitu ketentuan sholat berjamaah. Ada buku yang pelajaran kita yaitu menganalisis ketentuan sholat berjamaah untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan sikap demokratis dan protokol dalam konteks kehidupan berbangsa. A. Pengertian sholat berjamaah. Secara bahasa, jamaah berasal dari kata al-jamaah yang artinya berkumpul atau mengumpulkan. Dan menurut istilah atau sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah satu dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. B. Hukum dan dalil sholat berjamaah. Jumhur ulama sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini termasuk ke dalam kategori sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah dasar atau dalilnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 102 dan hadis Nabi Muhammad SAW. C. Kaifiat sholat berjamaah. 1. Syarat menjadi imam adalah A. Islam, baligh, berakal. B. Berniat menjadi imam. C. Berjenis kelamin laki-laki. D. Fasih bacaannya. E. Suci dari hadas dan kotoran. F. Berdiri di depan. E. Bebas dari wudhu. A. Bebas dari pelanggaran. 2. Syarat menjadi makmum. A. Bersih dari hadas dan najis. B. Makmum berniat mengikuti imam. C. Makmum harus mengikuti segala gerak imam. D. Makmum harus mengetahui gerak gerik imam. E. Baik Ananda, itulah hasil kesimpulan pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran yang telah Bapak sampaikan di depan layar tadi. Untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan Ananda dalam mengikuti proses hari ini, Bapak akan memberikan soal berupa post-test. Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman Ananda pada hari ini. Baca soalnya
soal postes telah Anda berikan. Sekarang Bapak ingin bertanya terlebih dulu kepada Anda semuanya. Kita koreksi bagaimana pembelajaran hari kita hari ini. Silakan nanti disampaikan gagasannya. Menurut Anda, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah baikkah? Atau masih butuh perbaikan? Atau gimana? Sudah baik. Betul baik? Betul. Anda senang dengan ada video di awal tadi? Senang. Suka dengan tampilannya? Suka. Oke, baik. Kalau sekiranya Anda suka dengan cara dan metode kita hari ini, berarti kita akan terus pertahankan dan tingkatkan ke depannya agar lebih baik lagi. Dan sebagai pilihan untuk Anda, nanti dibuka di rumah buku halaman 42 sampai 43. Ada 10 butir soal sebagai tindak lanjut dari Anda kerjakan di rumah. Kemudian untuk materi kita selanjutnya, yaitunya berkenaan dengan doa dan zikir. Silakan Anda baca-baca di rumah sebagai persiapan Anda untuk pertemuan berikutnya. Oke saja, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.